Halo, kembali lagi dengan saya Chef Stefu Santoso. Hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah produk baru dari GEA, yaitu Meat Ager. Jadi apa itu Meat Ager? Bagaimana makainya? Pantengin terus dan kita akan lihat bagaimana produk tersebut. Ini adalah Meat Ager atau biasanya orang mengenalnya alat yang dipakai untuk pembuatan dry aged beef. Konsumsi listriknya 156 watt, ya. Secara volumenya 320 liter. Ya, jadi alatnya kurang lebih sebesar ini mungkin tingginya sekitar 150 cm, ya. Terus ada apa aja di dalamnya? Nah, di dalamnya itu sudah dilengkapi dengan ada dua rak atau tray. Ya, ini yang biasanya dipakai untuk meletakkan daging-daging yang akan di dry age. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan fitur hook sama hangingnya. Ya, jadi kalau ada daging yang mau digantung, itu sudah disiapkan alatnya. Dan yang paling penting dalam proses pembuatan dry age itu selalu harus terdapat yang namanya Himalayan salt. Ya, jadi ini adalah Himalayan salt yang sudah disiapkan di bagian bawah. Ya, terus kemudian dalam proses pembuatan dry aging kita harus bisa mengontrol temperatur dan juga humidity. Jadi di sini sudah ada pengaturan untuk temperatur dan humidity. Dan terakhir yang paling penting adalah sinar UV. Nah, jadi di sini di dalam ini sudah ada sinar UV. Jadi alat ini memang harus lengkap supaya nanti bagaimana pada saat kita melakukan proses dry aged beef, dagingnya akan bisa menghasilkan dry aged beef yang bagus, yang tender, dan mempunyai flavor dan aroma yang luar biasa. Ini alat ya, alat yang sekarang cukup tren, banyak dipakai oleh restoran, terutama memang steakhouse. Kalau di Amerika tuh steakhouse tuh mereka banyak pakai alat-alat meat ager ini untuk proses pembuatan dry aging beef. Ya, jadi dry aging merupakan sebuah proses aging di mana untuk membuat dagingnya menjadi lebih intens flavornya dan mendapatkan tenderness yang maksimal. Jadi makanya alat ini diperlukan karena memang harus dikontrol suhunya, harus dikontrol humidity-nya supaya jangan sampai nanti daging yang kita masukkan ke dalam mesin atau dalam proses pembuatan dry aging-nya itu dagingnya menjadi busuk, karena itu harus hati-hati. Makanya perlu ada kontrol suhu, perlu ada kontrol humidity, dan tentu saja di alat ini harus ada Himalayan salt ya untuk membuat flavornya menjadi lebih intens. Dan yang lebih penting lagi harus ada sinar ultraviolet supaya jangan sampai ada bakteri-bakteri yang berbahaya bagi daging. Biasanya ini adalah daging-daging yang akan dimasak untuk steak. Oleh karena itu kita perlu daging yang memang disebutnya prime cut. Ya, jadi prime cut itu ada tenderloin, sirloin, dan rib eye. Itu biasanya daging-daging yang umum memang dipakai untuk proses pembuatan steak. Tapi untuk proses dry aging kita butuh paling tidak daging yang ukurannya cukup besar. Ya, jadi biasanya itu bisa sirloin, bisa juga rib eye, ataupun misalkan ope ribs, bisa juga T-bone. Tapi dengan catatan bukan portion cut. Ya, jadi yang kita lakukan proses dry age ini adalah daging yang masih whole, masih utuh. Ya, satu piece sirloin, satu piece rib eye, satu piece T-bone atau yang disebut sebagai short loin, atau satu piece ope ribs. Ya, jadi kenapa? Karena dalam prosesnya nanti dia butuh waktu agak lama, ya, dan kemudian nanti dagingnya akan mulai agak mengering di bagian luar. Nah, yang bagian luar itu kita harus trim. Nah, secara overall itu kita akan loss sekitar kurang lebih 30%, karena bagian yang keluar itu kita harus trim. Kenapa dia akan menjadi mengering? Itu karena ya tadi ada udara kan, karena ini kan dibuka, tidak divakum, ada udara, dia mulai mengering. Dan untuk menjaga supaya dia punya juice dan flavornya itu dipastikan tetap berada di bagian dalam, makanya yang luar itu menjadi mengering untuk menutup
seperti kayak kita memasak, dia di-sear lebih panas dulu sebelum kita melakukan roast beef. Nah, itu kurang lebih prinsipnya hampir seperti itu. Nah, ada juga yang orang mempergunakan daging yang ada bone-nya, contoh OP ribs atau tomahawk, tapi dengan catatan masih utuh. Ya, karena biasanya bone itu akan menambah flavor bagi daging pada saat kita melakukan dry age. Jadi jangan pernah kita melakukan dry age dengan single cut portion ataupun dengan daging-daging yang kecil. Jarang sekali saya melihat orang melakukan dengan tenderloin, biasanya ribeye, prime ribs, mungkin juga bisa dengan rub, ya. Tinggal tergantung apakah dia akan melakukan steak atau enggak. Ini kebetulan hari ini saya ada bawa daging, ya, yang ukurannya juga cukup besar. Ini adalah sirloin, ya, jadi nanti saya akan unjukkan bagaimana caranya kita proses awal membuat dry age. Simple sih, tidak sulit, dan kita lihat bagaimana besarnya ukuran supaya itu menjadi lebih bagus untuk dry age beef. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah sebuah daging yang kita akan lakukan proses dry age. Jadi memang ukurannya juga cukup besar. Nah, ini kurang lebih hampir sekitar 5 kilo daging ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi ini wire-nya atau tray-nya kita sudah siapkan. Jadi kalau kita mau memulai proses dry aging, ya kita buka dulu nih si daging, ya. Setelah kita buka, nah sekarang yang kita harus lakukan adalah kita nyalakan mesinnya, ya. Jadi simpel, kita nyalakan mesinnya. Nah, setelah kita nyalakan mesinnya, nanti kita bisa atur temperaturnya, ya. Ini sudah di 2 derajat Celcius, ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan daging, ya. Oke, nah ini dagingnya. Kita masukkan dengan posisi ini, fatnya kita taruh di bagian bawah, ya. Oke, ya. Jadi satu hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita memulai, karena ini memulai juga sebuah proses yang cukup krusial, ya. Jadi pada saat kita sudah memulai, ini kita masukkan, ya. Usahakan jangan pernah Anda buka. Jadi setelah masuk, tutup, jangan kita buka, tutup, ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap humidity yang kita harapkan dan juga akan berpengaruh terhadap suhu, karena dia butuh suhu antara 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius dengan humidity 70 sampai 80 sesuai dengan yang tertera di sana. Karena kalau Anda buka, dia nanti akan terjadi fluktuasi humidity. Nah, ini akan bisa berbahaya bagi proses pembuatan dry age beef-nya. Ya, bagaimana cara membuat dry age beef yang bagus? Tentu saja pertama kita harus punya alatnya dulu, ya, yaitu kita harus punya meat ager dulu, ya. Kalau kita tidak punya meat ager, itu akan sedikit sulit menurut saya, ya, sedikit sulit dari sisi equipment. Itu satu kekurangannya. Yang kedua, tentu saja adalah kontrol suhunya dan humidity. Itu yang kita tidak bisa atur, ya. Nah, dengan adanya mesin ini, dengan adanya mesin meat ager, itu satu yang pasti untuk pembuatan dry age beef kita butuh daging utuh, whole piece of beef, ya. Dan kemudian juga apakah itu bone in atau boneless, itu nggak jadi masalah, ya. Terus yang paling penting adalah suhu. Suhunya harus bisa kita atur sekitar, karena suhu itu kalau di dalam sebuah mesin dia nggak akan bisa stabil, konstan 2 derajat itu nggak bisa. Jadi memang ada interval, mulai dari 1,5 sampai ke 2,5. Makanya mesin ini dia punya pengatur target daripada temperatur. Jadi kalau kita targetin 2 derajat, jadi sebenarnya dia akan mengalami proses penurunan paling range-nya dari 1 ke 2. Jadi targetnya sebenarnya adalah di 1,5 derajat sampai 2,5 derajat Celcius. Itu suhu yang bagus untuk proses pembuatan dry age. Kemudian juga untuk humidity-nya itu juga perlu diatur.
Biasanya range-nya itu antara 70 sampai 80%. Ada beberapa orang yang memang suka dengan 85%. Tapi itu pun menurut saya akan disesuaikan dengan jenis daging. Ya, karena memang merek atau brand daging itu juga berbeda-beda, sehingga harus disesuaikan humidity-nya. Dan yang paling penting, jangan sampai pintu ini terlalu sering dibuka. Ya, jadi kalau kita sudah mulai proses dry age, pintunya jangan sering-sering dibuka, karena itu akan mempengaruhi perubahan kepada humidity. Terus kemudian itu juga kita perlu adanya Himalayan salt di dalam mesin. Nah, fungsi daripada Himalayan salt, karena Himalayan salt itu mempunyai kandungan mineral yang cukup tinggi, itu akan mengenhance daripada daging untuk bisa mendapatkan intense flavor. Nah, itu fungsi daripada Himalayan salt. Kemudian juga harus ada UV, dan yang paling penting UV-nya harus selalu dinyalakan. Jangan sampai kita tidak menyalakan UV-nya, supaya kita mencegah daging kita terkena kontaminasi daripada bakteri-bakteri yang tidak bagus. Karena dalam prosesnya ini pasti akan terjadi mold, ya, atau jamur. Tapi jamurnya itu dengan UV itu dia akan terkontrol dengan baik. Kemudian terakhir, sirkulasi udara. Nah, kalau di dalam meat ager kita lihat di belakangnya itu ada kipas. Ya, jadi selalu dia diputar udaranya, ya. Udaranya diputar, itu yang disebut sebagai velocity. Selalu orang bertanya, berapa lama sih untuk kita bisa membuat dry age? Nah, ini agak sulit untuk bisa dijelaskan secara pasti. Yang harus dilakukan adalah kita melakukan percobaan. Jadi kalau dagingnya mereknya A atau brandnya B, nah itu kita harus catat. Ukurannya berapa? 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Nah itu selalu harus kita catat dulu. Nah, secara teori, untuk proses dry aging itu mulai akan terjadi perubahan atau dampaknya bisa kita rasakan setelah hari ke-25. Jadi minimum 25 hari sampai maksimum 45, tapi ada juga orang yang bisa mengatakan bahwa dia bisa sampai 60 hari. Ya, itu kembali kepada jenis daging dan besarnya daging yang dipakai. Dan juga akan bergantung kepada tingkat flavor yang dia inginkan. Karena dalam proses dry age ini, setelah melewati 25 hari, itu nanti daging ini akan lebih intens flavornya, akan lebih kuat flavornya. Nah, itu tujuan akhir daripada pembuatan dry age. Mereka menyebutnya baunya nutty atau kayak kekacang-kacangan atau berbau tanah atau earthy, biasanya yang mereka sampaikan seperti itu. Jadi dia lebih strong, flavornya lebih strong, tapi juga memang enak gitu ya. Nah, harinya ini memang sulit untuk diprediksi, jadi memang harus mulai dari 25 hari. Setelah 25 hari biasanya itu sudah mulai proses yang namanya maximum tenderness. Tapi flavor development-nya belum mulai, ya belum terlalu strong. Makanya kita harus mencoba. Kalau dagingnya kecil mungkin setelah 25 hari dia mulai ada nih. Tapi ya itu tadi saya bilang, kita harus selalu mencoba untuk mendapatkan produk sesuai dengan yang kita inginkan, baik dari sisi tenderness, sisi flavor, dan tentu saja sisi texture. Karena ada orang 25 hari cukup, 45 hari cukup, 30 hari cukup, ataupun 60 hari. Jadi ini akan bergantung kepada besar, kecil, dan brand daripada daging yang kita pakai. Nah, tetapi faktor penting daripada proses pembuatan dry age yang kita harus perhatikan adalah satu. Dry age yang baik itu mempergunakan daging yang baru dipotong. Jadi bukan daging yang sudah aging. Ya, kan ada proses satu lagi namanya wet aging. Daging yang baru potong itu disebut sebagai hari pertama daripada daging. Nah, dari situ kita menghitung, kita masukkan ke dalam mesinnya, kita dry age mencapai 25 hari. 25 hari itu mencapai tingkat tenderness maksimum daripada daging. Nah, hitungannya sebenarnya dari situ. Jadi bukan kita membeli daging yang sudah aging, apalagi kita membeli daging yang beku. Nah, itu salah. Jadi untuk membuat dry age tentu saja harus daging yang baru potong. Nanti dari situ tanggal di mana dia memotong daging itu adalah tanggal di mana kita bisa menjadi patokan awal untuk menghitung 25 harinya, 45 harinya, atau bahkan sampai 60 harinya. Jadi kalau daging sudah beku, sebenarnya akan sulit untuk melakukan proses dry age. Karena dry age mencari tenderness,
flavor, dan texture. Jadi kurang lebih seperti itu Pak, caranya kita untuk membuat proses dry age yang baik dan benar. Nah, kalau untuk proses dry age, sebenarnya karena kan dia mencapai tingkat tenderness dan flavor serta texture intense. Nah, jadi kalau untuk produk ini, sebagian besar memang tujuannya adalah untuk steak. Karena kita dengan steak itu masaknya amat sangat simpel. Kita beri garam, lada, kemudian kita grill. Pada saat kita makan, itu semua aroma, flavor, texture itu bisa kita rasakan. Karena kita tidak terlalu banyak bumbu. Ya, hanya daging. Jadi karena steak itu memang fokus hanya kepada daging. Sehingga jarang sekali orang melakukan proses dry age untuk dilakukan dengan teknik atau proses masak yang berbeda. Misalkan di stew, atau misalkan di roast ya, agak sedikit jarang. Karena mungkin aromanya tidak lagi bisa senatural pada saat kita menikmati steak. Jadi memang sebagian besar untuk steak. Nah, jadi kalau kita berbicara bagaimana cara makan dry age yang baik ya, biasanya kan karena tadi kita udah bilang ya bahwa dry age ini lebih banyak dan lebih bagus untuk dikonsumsi untuk hidangan yang sifatnya steak atau dengan cara di-grill, dipanggang ya. Nah, ini kan karena memang kita sudah mendapatkan tenderness yang maksimum, kemudian kita sudah mendapatkan intense flavor. Nah, apa tujuannya kita mendapatkan flavor? Supaya pada waktu kita makan, kita bisa dapat aromanya tuh, kita bisa dapat teksturnya tuh, ya kan? Nah, jadi ini yang memang tujuan akhirnya. Sehingga pada saat kita memasak sebuah dry aged beef, seharusnya tidak boleh terlalu kompleks. Bahan yang dipakai atau ingredient tambahan itu tidak boleh terlalu kompleks. Jadi simple, yang hanya memberikan garam. Dan biasanya kalau steak itu selalu orang pakai rock salt, karena rock salt itu partikelnya cukup besar dan penetrasi ke dalam dagingnya tidak terlalu cepat. Ya, sehingga kita benar-benar pada saat kita memakan steak, kita bisa menikmati juicy-nya, flavornya, teksturnya, dan tenderness-nya. Jadi saus bisa dipakai tapi sebagai komplement, ya, tapi tidak harus kita marinasi dengan saus. Tidak harus dry age ini kita marinasi dengan misalkan bahan-bahan marinasi lainnya seperti barbecue sauce atau apapun yang lain. Jadi biarkan daging ini apa adanya, hanya dengan garam, sedikit lada kita grill, kita nikmati flavornya, kita nikmati tenderness-nya, kita nikmati juicy-nya. Ya, itu tujuan daripada orang membuat dry age. Nah, sisanya apakah ada saus dan segala macam itu hanya sebuah komplimen untuk melengkapi saja. Mudah-mudahan knowledge dan edukasi yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat. Dan bagi Anda yang berminat untuk membuat dry aged beef, ini alatnya sudah tersedia, silakan Anda menghubungi Gea. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Anda semua, menambah knowledge dan juga mendapatkan informasi tambahan mengenai dry aged beef bagi Anda penikmat steak. Sampai ketemu kembali di lain acara. Terima kasih.